kita kembali ke masalah urusan bunga desa sekarang. Ya, ya. Menurut Bung Andi, ya, tadi kan saya khawatir dalam tanda kutip ya, Ya. jangan-jangan seperti sebuah lagu, Ya, ya. bunga desa yang layu sebelum berkembang, Ya, ya. karena harus menghadiri Ya. 189 desa Ya, sekap Banyuwangi. Pengembangannya tambahan lagi, nggak tahu berapa itu. Nah, dengan kembali yang sebenarnya tupoksi utama seorang bupati dikaitkan dengan efektivitas akselerasi tadi ya. Ya. Karena bagaimanapun pemfungsian OPD di masing-masing SKPD ini kan harusnya lebih jadi prioritas, Betul, bukan betul, bupati betul, turun sendiri. betul. Nah, sekarang untuk saran Bung Andi sekarang ya, supaya itu jalan lebih baik, pemerintahan sehat Ya, ya. dan lebih efektif lah. Betul, Monggo betul. sampaikan kepada Baik, pemirsa. peran bupati dalam meningkatkan akselerasi pembangunan itu perlu disupport atau perlu didorong untuk strategis komunikasinya dan strategis koordinasinya itu ke tingkatan yang lebih tinggi lagi. Artinya di sini ada slogan locally and thinking globally. Artinya seorang kepala daerah dapat berpikir lebih global. Artinya lebih tinggi lagi. Kalau memang dia tanda kutip punya kemampuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita tahu bahwa pelayanan publik yang terbaik merupakan idaman bagi segenap warga negara. Khususnya di Banyuwangi misalnya. Ternyata penanganan dalam hal pelayanan publik ini mendapatkan atensi tersendiri. Sehingga seorang bupati sampai turun gunung dengan mendatangi masing-masing desa. Namun muncul pertanyaan sekarang, seberapa efektifkah turunnya Bupati Banyuwangi ke lapangan berkenaan dengan peningkatan pelayanan publik? Lantas, bagaimana peran dan fungsi seorang wakil bupati dalam peningkatan pelayanan publik tersebut? Nah, untuk membahas itu, kebetulan di samping saya telah duduk manis dengan secangkir kopi pahit manisnya, yaitu Mas Andi Purnama Kamelala. Ya, ini beliau sebagai pengamat kebijakan publik yang tentu saja sudah sedemikian rupa mengambil langkah-langkah, terutama melakukan analisa, penelitian, bahkan turun lapangan. Baik Bang Andi, sebelum kita mulai, kita nikmati secangkir kopi dulu. Ini mumpung hangat ini ya. Kopi jahe. Kopi jahe. Ini untuk menghangatkan suasana diskusi ngopi kita ya. Ya, Banyuwangi agak sedikit dingin ya. Betul. Hari-hari ini ya. Sedikit dingin, makanya kita perlu kasih penghangat ini. Boleh. Kalau kopi saya lebih suka kopi pahit manis, Mas. Ya. Jadi maksudnya pahit kopinya, manis orangnya, maksudnya begitu. Ya, siap. Oke. Bung Andi. Ya. Mungkin Bung Andi masih lekat dalam ingatannya. Bupati kan sejak beberapa tahun yang lalu itu mengoptimalisasikan sebuah program yang disebut namanya program Bunga Desa. Oh iya. Ya, di mana Bupati turun ke desa, ngantor di desa dengan alasan ingin mengatasi sebuah persoalan yang terjadi di masing-masing desa. Nah, kira-kira menurut Bang Andi ini seberapa efektif sih dengan turunnya bupati tersebut? Ya, jadi permasalahan-permasalahan pembangunan Bung Dani dari tingkatan dari desa, kecamatan, sampai tingkatan kabupaten atau tingkatan daerah, itu memang membutuhkan akselerasi. Salah satunya adalah kemudahan dalam hal mendapatkan pelayanan publik dari sektor mendapatkan suatu dokumen maupun mendapatkan satu perizinan, Bung Dani. Ini krusial. Masalahnya kalau ini tidak diperkuat, artinya akselerasinya dan peningkatan layanannya,
itu akan menjadi satu hambatan pola-pola pembangunan, Bung Denny. Artinya masalah perizinan, penanganannya ini mendapatkan skala prioritas, berarti begitu ya? Ya pastinya, karena dasar dari satu geraknya pembangunan pasti kan didalui dari sektor kesiapan legal formal ya. Legal formal itu menyangkut hal-hal itu tadi, Bung Denny. Dokumen dan perizinan itu sesuatu hal yang sifatnya layanan dasar. Sehingga tahapan ini harus rilis, kemudian dapat dilanjutkan dengan eksekusi, Bung Denny. Eksekusi dalam arti pelaksanaan pembangunannya. Tapi kalau ini sudah menjadi kendala-kendala yang tidak bisa diperbaiki, kemudian stuck di desa, stuck di kecamatan, itu kan artinya nanti lama-kelamaan juga terdampak, Bung Denny. Bagaimana multiplier efek terhadap macetnya layanan, kemudian macetnya perizinan, macetnya layanan dokumen terhadap publik, itu akan berakibat akselerasi pembangunan juga akan terhambat. Sehingga kemajuan-kemajuan yang ingin dicapai dari tingkatan desa, tingkatan kelurahan, sampai tingkatan kecamatan, itu akan terhambat, Bung Denny. Bagaimana perolehan-perolehan aspek dasar ini untuk kelanjutan tahapan atau langkah-langkah selanjutnya akan menjadi terhambat tahapan-tahapannya, Bung Denny. Oke, Bung Andi, ya. Kaitannya dengan skala prioritas perizinan. Ya. Yang dimasukkan kategori super prioritas itu sebenarnya perizinan mencakup apa aja itu? Ya, perizinan itu cakupannya pertama pelayanan hal-hal yang sifatnya dasar dokumen ya, perolehan dokumen terhadap masyarakat. Misalkan perolehan hal-hal dasar mengurus KK, mengurus KTP, kemudian hal-hal yang sifatnya juga membutuhkan aspek rekomendasi, bahkan sampai katakan layanan dahulu IMB sekarang PBG, apalagi sekarang sudah cakupannya lebih kompleks lagi. Bila ini tidak ditata di tingkatan strategis, itu juga akan menjadi dampak hambatan yang ada di desa. Karena regulasi-regulasi yang dimunculkan sekarang kaitannya turunan produk dari Undang-Undang Cipta Kerja, itu peraturan-peraturan banyak yang berubah. Tadinya itu dirasa tidak diperlukan, sekarang harus ditambahkan. Sehingga menyebabkan tumpang tindih ya. Apalagi sifatnya bukan hanya tumpang tindih. Ini kan butuh sinkronisasi dan koordinasi antar dinas. Keterpaduan antara pemahaman antar sektor satu dengan sektor lain atau OPD satu dengan OPD lain itu harus sinkron, Bung Denny. Bila tidak, penerjemahan sistem, penerjemahan aspek-aspek regulasi itu akan bias gitu loh. Belum lagi berkaitan dengan tubuh organisasi sendiri. Lintas organisasi OPD-nya saja itu juga harus perlu koordinasi antar OPD ini. Membangun sinergitas atau membangun akselerasi dalam langkah koordinasi perizinan bersama atau mendapatkan dokumen bersama, itu kan perlu perbaikan sistem yang terus-menerus. Sistem utamanya ya. Betul, perbaikan sistem. Mungkin ya Bupati mengambil langkah ya. Artinya mengambil langkah bagaimana meningkatkan akselerasi kinerja pelayanan publik ini mulai dari bawah. Tapi begini, Bung Denny, mungkin saya tanda kutip mengkritisi, seorang bupati harusnya itu adalah aspek pengendalian dan penyelenggaraannya. Karena apa? Di desa itu kan sudah punya legitimasi sendiri. Betul. Artinya bagaimana kesiapan pemerintah pusat dalam hal ini katakan bupati dengan OPD di tingkat daerah atau kabupaten itu siap membangun sistem koordinasinya, siap membangun sistem pemahamannya, siap membangun sistem sumber daya manusianya. Ini yang harus ditingkatkan terus. Artinya up to date atau kemutahiran terhadap pemahaman aspek regulasi itu sangat perlu memang. Tetapi di sini tidak hanya bupati yang harus turun tangan, tapi melibatkan mulai dari desa, mulai dari camat, kemudian OPD-nya, kemudian ke bupatinya. Bung Andi, ya. Jika persoalannya hanya penanganan prioritas tadi itu menyangkut perizinan seperti yang Bung Andi maksudkan ya, masing-masing ini kan kalau bicara akselerasi itu kan lebih akal kebijakannya lebih difokuskan kepada dinas-dinas terkait. Ya, contoh, kalau masalah misalnya Aminduk misalnya ya, ini kan ada dinas kependudukan dan capil atau catatan sipil. Nah, kemudian untuk perizinan secara umum yang terpadu kan ada di mall itu kan, di mall pelayanan publik, itu, artinya di sana fokus kepada tempat semuanya penanganan untuk terpadunya. Betul. Pertanyaannya sekarang,
kenapa Bupati tidak memilih untuk mengintensifkan dari masing-masing dinas terkait, daripada turun ke lapangan. Ingat, ingat Mas. Jadi di Banyuwangi ini, kalau nggak salah sebut ya, di Banyuwangi ini ada sekitar 189 desa. Kemudian ada sekitar 26 pada 7 kelurahan. Nah, bayangkan sekarang kalau harus turun di masing-masing desa sebanyak itu, kira-kira efektif nggak kira-kira itu loh? Ya itu, jadi akan menjadi suatu anomali pertanyaan, Bu Deni, atau hal itu akan dipertanyakan ketika katakan Bupati turun ke desa, kemudian dicitrakan Bupati dapat menyelesaikan sekian ribu perizinan. Katakan dengan turun ke desa ternyata informasi yang disampaikan adalah Bupati berhasil menyelesaikan perizinan yang ada di tingkat desa. Lalu pertanyaan publik akan bertanya yang agak sedikit nakal aja ya kan. Kalau begitu selama Bupati tidak ada, bagaimana perizinan ini bisa terbengkalai atau bisa stuck katakan. Ribuan case yang menjadikan aspek-aspek publik atau layanan publik ini menjadi terhambat ribuan kasus katakan. Kemudian dengan datangnya Bupati sehingga dapat terselesaikan. Nah, itu kan jadi satu anomali yang dipertanyakan masyarakat. Kenapa Bupati tidak membangun sistem yang lebih, katakan itu tadi Bung Dani, lebih integral, lebih terjalin. Jadi efektivitas sebuah Bupati itu kan memantau dan mengendalikan bagaimana sistem ini akselerasinya berjalan dengan baik. Tugasnya memantau. Apabila ada hambatan sistem yang tidak berjalan, Bupati kan bisa mempunyai katakan UPD, Bupati mempunyai tangan camat, Bupati juga mempunyai tangan katakan dari camat ke desa atau kelurahan. Akselerasi ini yang harus dijaga, bukan harus turun dengan eksekusi di lapangan, apalagi turun ke paling kecil, pemerintahan paling kecil. Desa. Apalagi yang tadi 100 berapa? 89. 189 desa. Lalu nanti masyarakat mempertanyakan, efektivitasnya sampai di mana? Kalau Bupati katakan sampai turun ke bawah, mengendalikan sistem dari bawah, kemudian menyelesaikan ini yang terjadi stuck atau terjadi menurunnya kinerja dari pemerintahan bawah. Ini kan kehadiran untuk koordinasi di tingkat pusat bagaimana gitu Bung Dani ya. Jadi kan yang ngurus di pusatnya siapa? Kalau Bupati ibaratnya turun ke bawah ya. Secara tubuh dia hadir di bawah. Meskipun ada sekda. Tetapi kan sekda ini kan membutuhkan keputusan cepat. Ketika ada katakan masa-masa di OPD, kemudian OPD menyampaikan ke sekda, kemudian sekda menyampaikan ke katakan ke Bupati misalkan. Itu kan butuh keputusan atau kebijakan yang sangat cepat. Tidak tubuhnya ini berada di desa, kemudian ketika meminta suatu kebijakan atau keputusan, ini berlarut akhirnya atau menjadi sebuah kendala yang agak sedikit terjeda waktu. Sehingga keputusan yang harus diambil secara cepat sebagai kehadiran representasi Bupati dalam mengorganis OPD dan jajarannya, itu kan akan menjadi terbengkalai. Karena Bupatinya turun ke bawah masalahnya. Sistem itu yang menjaga adalah kepala daerah, Bung Dani. Kepala daerah dengan kepanjang tanganan kewenangan dan posisi-posisi jabatan yang ada di bawahnya, seharusnya dengan mudah. Itu yang harus yang dibangun, Bung Dani. Bukan keberadaannya turun ke bawah. Turun langsung. Tapi begini, Bung Andi, bicara sistem dalam birokrasi pemerintahan, sebenarnya semua jelas dan pasti yang diatur oleh mekanisme. Betul. Ya, artinya dengan mekanisme itu kan jelas. Urusan masing-masing itu bisa pelibatan dari OPD tadi itu dengan dinas terkait. Nah, jika turun sendiri ke lapangan, seperti yang saya sebutkan tadi, Banyuwangi ini luas sekali loh. Jauh lebih luas daripada sebuah negara Singapura. Hampir sekelas Brunei negara Brunei. Nah, lebih luas, artinya gini, saya khawatir justru pertama dengan program bunga desanya Bupati Banyuwangi Ibu Kristiandani ini, dia harus capek turun tangan, ya kan, turun lapangan di masing-masing desa, dari ujung selatan, ujung utara, ya kan. Saya khawatir nanti program Bupati yang diandalkan melalui sebuah sentuhan
bunga desa itu belum sampai, belum sampai sesuai target keinginan dia, itu terburu bunganya layu sebelum berkembang. Betul, ini saya khawatirkan itu layu sebelum berkembang. Ini mengingatkan saya dengan sebuah lagu aja ya. Enggak, artinya bahasa kias Bung Denny itu bisa dianalogikan begini. Sebuah kebijakan yang sifatnya strategis itu di tangan bupati. Betul. Sebuah mekanisme kemajuan investasi itu juga di tangan bupati, Bung Denny. Artinya hal-hal yang sifatnya strategis itu butuh bupati untuk mempercepat langkah dan prosesnya. Ya. Tetapi kalau ini ibaratnya bupatinya hadir di sistem yang paling bawah, sementara dianggap sistem atas ini tidak yang utama yang strategis, yang memberi dampak yang besar kepada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi, itu menjadi kendala komunikasi dan koordinasinya. Justru harusnya yang dibangun adalah yang di atas ini, Bung Denny. Betul. Top down nanti kan? Top down harusnya, bukan bottom up. Ya, ini kan sekarang terbalik ya. Metodenya bottom up. Harusnya top down ini kita bupati dapat membagi peran. Katakan bupati ini harusnya lebih didorong lagi untuk koordinasi dan komunikasinya yang lebih strategis lagi, Bung Denny. Misalkan bagaimana seorang bupati dapat berkoordinasi dengan pendukung sekitar kabupaten sekitarnya. Bagaimana seorang bupati dapat menjalin antar satu provinsi. Bagaimana kalau bupati memang punya kemampuan sampai koordinasi sampai tingkat pusat, dia dapat melobi sampai ke tingkat pusat, memberikan sesuatu program yang sangat besar kepada Kabupaten Banyuwangi. Artinya kita mendorong bupati bukan harus bottom up, tapi lebih top up lagi. Istilahnya lebih tinggi lagi peran seorang bupati untuk memajukan daripada daerahnya. Oke, sepakat Bung Andi. Jadi begini, hal-hal kalau menurut saya sih hal-hal itu sifatnya tidak krusial. Justru yang krusial itu bagaimana membangun secara utama tadi itu yang di atas. Dia tinggal menunjuk aja pulsenya. Betul. Nah, pertanyaannya begini, kalau cuman urusan masalah bunga desa, keliling antar desa, bupati ini kan punya wakil kan, wakil bupati. Selama ini, pokoknya awal 2020 dilantik, sampai sekarang kita belum nampak atau belum melihat peran utama atau fungsi utama wakil bupati itu turun ke lapangan untuk melakukan semacam kerjasama. Artinya gini, mestinya yang sifatnya ada pembagian tugas, urusan ke desa-desa turun ke bawah, wakil bupati lah difungsikan, gitu. Terus bupati yang di atasnya. Ada camat juga. Ada camat di bawah. Itu kan ada sekda. Nah, pertanyaannya begini, ini apakah kepentingan pribadi oleh seorang bupati yang mengesankan seolah-olah dekat dengan rakyat, ataukah ketidakmampuannya seorang wakil bupati dalam peranan ini kira-kira? Ya, harapannya begini ya, seorang bupati juga dekat dengan rakyat. Harapan bupati juga meningkatkan kinerja untuk akselerasi pembangunan dan ekonomi daerah. Lalu bupati ini ibaratnya kalau seandainya mau didorong lagi, kan pembagian tugas bisa, Bu tadi ya. Ibaratnya seorang wakil bupati memisahkan antara peran-peran tadi, Bung Dani. Bupati untuk berkomunikasi di tingkat yang lebih tinggi. Kemudian wakil gubernur difungsikan untuk menjaga sistem kedinasan tadi, mulai dari tingkatan pusat sampai ke desa. Dia yang harus memperkuat mekanisme ini, memperkuat komunikasi, memperkuat koordinasi, memperkuat sistem bersama sekda, bersama kedinasan OPD yang lain. Nah, ini kan dapat berbagi peran, Bung Dani. Apalagi yang tadi disinggung, mall pelayanan publik, sebenarnya itu inisiasi yang sangat luar biasa dan ibarat sudah terdengar di seantero Nusantara ini ya. Sering jadi jujukannya untuk untuk tadi banding. Artinya ini inisiasi yang bagus. Tapi lama kelamaan ternyata mall MPP ini juga akhirnya kehilangan jati diri lagi. Terendapkan. Apalagi sekarang, maaf Bunda nih ya, kita dapat membandingkan indikator-indikator kemajuan yang yang dicapai pada tahun-tahun sebelumnya dengan tahun-tahun yang sekarang katakan bupati menjabat. Indikatornya sederhana. Berapa investasi yang masuk dan tereksekusi di daerah tersebut semenjak bupati dilantik.
adakah investasi-investasi besar yang terbangun di Banyuwangi? Nah, ini kan indikator. Indikator yang sudah pasti, Bung Dani. Itu termasuk peningkatan apa namanya per kapita pendapatan rakyat. Nah, apalagi per kapita. Sekarang pendapatan per kapita masyarakat kita katakan di UMR-nya ya. UMR kita katakan 2.400. Sekian tahun, sekian periode, katakan mulai dari terakhir masa pemerintahannya Bupati Anas, peningkatan UMR ini tidak begitu signifikan. Padahal angka inflasinya lebih daripada itu. Seharusnya antara angka inflasi dan pendapatan masyarakat ini seiring meningkatnya. Tetapi sekarang kok maaf ya, misalnya di sini ada stuck di pendapatan masyarakat, tapi inflasinya agak naik. Nah, ini kan ketidaksinkronan harus dibaca dengan indikator-indikator kinerja tadi, Bu Dani. Betul. Oke, Bang Andi, terlepas masalah itu tadi ya, artinya ini kan kita semua sudah tahu, Pak, secara umum ya. Kalau memang Bupati Ebuk ini benar untuk dia dengan menggelar apa namanya bunga desa yang mengantor di masing-masing desa secara bergulir. Artinya di sini tahu permasalahan di masing-masing desa itu ya, permasalahan. Nah, seperti halnya sekarang yang terjadi marak yang semenjak Bupati Ebuk dilantik tahun 2020 lalu hingga sekarang ini adalah problem yang dikeluhkan oleh masyarakat secara umum, secara majemuk. Apa itu? Jalan-jalan rusak. Ya, salah satunya kinerja pembangunan artinya jalan. Saya membaca salah satu komentar, komentar di salah satu wawancara kita, itu komentar seorang ibu, Pertanyaannya sederhana dan itu manusiawi. Coba ibu sekali-kali waktu turun ke desa, coba berkeliling, naik sepeda motor, jangan mobil, naik sepeda motor, lihat keadaan sebenarnya bahwa banyak jalan-jalan yang rusak. Betul. Gitu loh. Nah, sekarang muncul persoalan baru lagi. Jika Bupati Ebuk maksudnya seperti yang Bung Andi sampaikan tadi untuk mengatasi masalah. Kalau Begadian sudah jelas mengatasi masalah tanpa masalah. Tetapi bunga desa ternyata ingin mengatasi masalah namun mengabaikan masalah lainnya. Gimana menurut Bung Andi sekarang ini? Artinya kalau konsentrasi itu pada tingkatan sistem bawah bisa menjadikan jeda komunikasi, jeda koordinasi di tingkatan atas. Padahal Bupati seharusnya lebih meningkatkan akselerasi yang di tingkatan atas. Artinya sistem yang dijaga harus tingkatan atas untuk membangun sistem komunikasi atau sistem informasi yang dibangun mulai yang di bawah sampai ke tingkatan atas. Itu yang harus dijaga. Dan itu pun juga bisa didelegasikan sebenarnya. OPD ini kan juga tugasnya seperti itu. Sekda juga harus lebih meningkatkan koordinasinya dengan masing-masing OPD. Kemudian OPD ini juga meningkatkan komunikasinya dan koordinasinya dengan camat-camat. Ini kan sebetulnya bisa menjadi tugas lebih yang efektif bisa dan efisien, yang bisa dilimpahkan dan bisa dipantau. Akhirnya Bupati atau dilimpahkan ke Wakil Bupati tadi. Diperankan lah. Artinya bisa saling bekerja sama. Lebih konkretnya itu diperankan dan difungsikan. Betul. Jangan sampai seorang wakil bupati itu hanya penjaga pintu. Kan begitu kita kan? Tahu beberapa kasus wakil bupati kan hampir sama. Tapi kan naib sekali gitu loh. Kita ingat loh, wakil bupati itu diantaranya akan spesifik menangani pertanian. Karena backgroundnya masalah. Padahal pertanian sektor strategis di Banyuwangi dengan luasan yang begitu luas. Tapi untuk itu nanti masalah pertanian kita bahas tersendiri lah. Masalah artinya apakah dalam hal ini hanya sebagai movement atau masyarakat tapi nyatanya merasa diapusi gitu. Sementara sektor-sektor yang tadi Bung Dani singgung pertanian ini jadi keberpihakannya belum maksimal belum optimal. Masyarakat petani juga seharusnya itu sektor strategis yang dapat meningkatkan value added masyarakat Banyuwangi dan dapat sebagai sektor prioritas yang modal pembangunan yang sangat luar biasa dengan modal lahan yang begitu luas. Tapi itu nanti aja, Bung Andi. Jadi masalah pertanian, artinya minimal ini kisi-kisinya sudah disampaikan. Siap. Karena selama ini kan kenapa masyarakat tertarik dengan mengambil semacam kampanye bahwa dia bidangnya pertanian akan budi pertanian. Kenyataannya kan sampai hampir habis ini kan tidak ada bicara pertanian.
Nanti kita bahas secara khusus pertanian, baik. termasuk di manakah adanya wakil bupati berkenaan dengan pemajuan pertanian. Nah, kita kembali ke bunga desa. Ya. Nah, bunga desa ini bisa saja hanya sekedar menjadi sebuah pintasan wahana. Ini kalau ingin merebut misalnya nih, saya pernah mendapat bisik-bisik dan sering ya. Jangan-jangan bunga desa itu hanya sebagai wahana pendekatan kepada rakyat supaya lebih dikenal dan seolah lebih dekat. Tapi apakah bupati harus selalu ngantor di desa? Iya, betul. Ingat Bung Andi, Pemda itu kan kantornya bupati. Ya. Tapi yang selama ini nggak tersentuh untuk kegiatan kepemerintahannya adalah Pendopo Sabha Swagata Belambangan. Ya, Pendopo. Kalau dulu aktif ya semasa. Dulu siapa Samsul? Samsul sangat aktif sekali. Bahkan mengumpulkan simbol-simbol masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat. Di sana. Aktivis-aktivis di sana ya. Ya, selama ini kan hanya fungsi pertemuan tertentu aja. Ya, hanya apa ya, sebatas itu. Nah, kita kembali ke masalah urusan bunga desa sekarang. Menurut Bung Andi, ya, tadi kan saya khawatir dan tanda kutip ya, jangan-jangan seperti sebuah lagu, bunga desa yang layu sebelum berkembang, karena harus menghadiri 189 desa sekap Banyuwangi. Pengembangannya tambahan lagi, nggak tahu berapa itu. Nah, dengan kembali yang sebenarnya tupoksi utama seorang bupati dikaitkan dengan efektivitas akselerasi tadi ya. Karena bagaimanapun pemfungsian OPD di masing-masing SKPD ini kan harusnya lebih jadi prioritas. Bukan bupati turun sendiri. Nah, sekarang untuk saran Bung Andi sekarang ya, supaya itu jalan lebih baik, pemerintahan sehat dan lebih efektif lah. Monggo sampaikan kepada pemirsa. Peran bupati dalam meningkatkan akselerasi pembangunan itu perlu disupport atau perlu didorong untuk strategis komunikasinya dan strategis koordinasinya itu ke tingkatan yang lebih tinggi lagi. Artinya di sini ada slogan locally and thinking globally. Artinya seorang kepala daerah dapat berpikir lebih global. Artinya lebih tinggi lagi. Kalau memang dia tanda kutip punya kemampuan. Artinya bupati di sini harus berpikir keluar daripada daerahnya untuk membawa daerah lebih berarti dan lebih maju. Artinya globally di sini bisa tingkatan provinsi, bisa tingkatan nasional atau internasional, Bung Dani. Sebenarnya potensi kita besar. Ini siapa lagi yang membawa untuk mempromosikan, untuk mencari pasar, untuk pemasaran, untuk katakan kita bisa menjadi kontrak B2B, potensi sumber daya daerah, itu kan seorang bupati, Bu Deni. Katakan pasar yang ada di Banyuwangi, mulai entitas pertanian tadi, itu globally komunikasinya perlu. Tingkat koordinasinya di tingkat antar negara kalau perlu. Artinya bahan yang ada, raw material yang ada di Banyuwangi, yang berupa entitas besar yang ada di Banyuwangi, dapat kita ekspor, Bung Dani. Value added-nya kan tambah lebih tinggi lagi. Tapi tidak lepas dari bagaimana membangun tadi yang kita bicarakan di awal, Bung Dani. Layanan atau pelayanan publik terkait masalah dokumen dan perizinan. Itu sangat krusial untuk dibangun dan ditingkatkan kinerjanya, Bung Dani. Saya rasa itu artinya kita mendorong Bupati Banyuwangi, Ibu-ibu Fesyandani untuk lebih top lagi. Top up lagi. Ya, bukan membangun bottom up, artinya top up lagi gitu. Pemirsa, itu tadi masukan dari Bung Andi, pengamat kebijakan publik. Dengan apa yang disampaikan oleh Bung Andi barusan dan dengan menyandingkan realita di lapangan, saya mengingatkan program-program sensasional akhir-akhir ini, Bang Andi. Apa? Bupati lewat jajarannya seringkali menjargonkan PKL naik kelas, UMKM naik kelas, dan lain sebagainya naik kelas. Kenapa tidak bicara bupati naik level? Dan begitu. Kalau ini sampai terus di bunga desa ngantor desa, ini bukannya standar nanti bertahan di tengah-tengah nanti. Betul. Bisa turun levelnya nanti. Itu putarannya kan putaran internal kecil saja ya. Betul lah. Artinya kita perlu menambahkan oli supaya akselerasinya lebih tinggi lagi. Jadi intinya jika bupati bisa menjargonkan warung emak-emak ya,
Ya. naik kelas, kemudian BPKL naik kelas, UMKM naik kelas. Nah, saatnya sekarang Bupati naik level. Siap, Gitu. siap, betul. Oke, terima kasih. Jangan khawatir, kami akan terus secara intens untuk apa namanya memberikan vitamin ini ya, memberikan doping, obat juga ya. obat sehat. Tapi tujuannya untuk menyehatkan. Betul. Dan ini nanti kita secara bergulir ya. Kita sama Bung Andi sudah menginventarisasi begitu banyak. Contoh nih, persoalannya dinas pengairan apa kan gitu kan. Ya. Terus bagaimana solusinya, terus CKPP, pertanian juga, dan yang lain-lainnya termasuk mall pelayanan publik. Oh ya, itu kok sekarang agak menurun. Nah, makanya kami sudah menginventarisasi dan sudah melakukan investigasi dengan metode yang lebih pendekatan ke empirisnya. Artinya kami akan terus menyumbangkan pikiran kita dengan lebih awal mengangkat persoalan-persoalannya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Bupati beserta jajaran di Pemkab Kabupaten Banyuwangi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Makasih, Bung Tani. Oke, kita ngopi lagi.